Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa idza wajada man yatatawwa'u bil adhani. Kalau ada orang yang dengan sukarela dia melaksanakan pekerjaan azan, dengan sukarela dia mengumandangkan azan di masjid, lam yarzuk al muadzinu min baitil mali, maka orang yang dengan sukarela mengerjakan azan di satu masjid itu tidak usah mendapat gaji dari Baitul Mal, tidak usah mendapat honor dari Baitul Mal. Kalau ada orang yang dengan sukarela mau azan di masjid, maka orang yang azan itu tidak perlu mendapatkan uang atau tidak perlu mendapatkan upah dari Baitul Mal. Li'anna mala baitil mali, karena uang yang ada di Baitul Mal itu ju'ila lil maslahati, itu untuk kemaslahatan, wala maslahata fi dzalika, dan tidak ada kemaslahatan di dalam orang yang dengan sukarela mengumandangkan azan di masjid itu. Jadi harta Baitul Mal, kalau sekarang barangkali harta yang berada di kepengurusan masjid itu semuanya adalah untuk kemaslahatan. Tetapi orang yang mengumandangkan azan dengan sukarela, artinya di situ dia mau sendiri, tidak diberi SK, tidak ditunjuk, dia mau sendiri, maka orang seperti itu tidak perlu mendapatkan uang dari Baitul Mal, tidak perlu mendapatkan uang dari uang yang dikumpulkan oleh pengurus masjid, karena dia mau sendiri. Sementara itu Baitul Mal itu adalah untuk kemaslahatan masjid tersebut atau untuk kemaslahatan satu tempat tersebut. Oleh karena itu, karena dia mau sendiri, maka la maslahata fi dzalika, tidak ada kemaslahatan di situ karena dia mau sendiri. Wa in lam yujad man yatatawwa'u, tetapi kalau tidak ditemukan orang yang dengan sukarela untuk mengumandangkan azan di masjid, atau pengurus masjid itu harus mencari orang yang tukang azan, rujiko man yu'adzinu, maka orang yang mengumandangkan azan itu mendapat honor, mendapat gaji, mendapat upah. Berapa upahnya? Min humusil humusi, upahnya adalah 1/5 dari 1/5. Artinya upahnya tidak terlalu banyak, sedikit, sekedarnya saja. Wali anna dzalika minal masalihi, karena dengan memberikan upah kepada orang yang ditunjuk untuk mengumandangkan azan itu termasuk dari kemaslahatan. Kenapa? Kalau tidak begitu, tidak ada yang mengumandangkan azan, masjidnya jadi kosong. Lalu ada pertanyaan, wahal yajuzu ayustajara, apakah orang yang azan itu boleh digaji? Apakah orang yang azan itu boleh terima honor? Fihi wajhani, dalam hal ini ada dua pendapat. Ahaduma la yajuzu, yang pertama, pendapat yang pertama tidak boleh mendapat honor. Wa huwa ikhtiyaru Syekh Abi Hamid al-Isfirayaini rahimahullah. Ini adalah pendapatnya Syekh Abu Hamid al-Isfirayaini. Kata Syekh Abu Hamid al-Isfirayaini, seorang muadzin itu tidak boleh menerima gaji. Kenapa kok orang yang mengumandangkan azan tidak boleh menerima gaji? Li'annahu qurbatun, karena azan itu adalah ibadah. Fi haqqihi, dan ibadah yang disebut dengan ibadah muadzin tadi, ibadah azan tadi, itu termasuk dari haknya, atau dia ada hak untuk melaksanakan azan itu. Setiap orang kan boleh melaksanakan azan.
Karena itu tidak perlu mendapat gaji, karena dia adalah ibadah, di mana ibadah itu adalah haknya dia untuk beribadah. Falam yustajar, oleh karena itu tidak perlu digaji alaihi atas orang yang mengumandangkan azan itu. Kal imamati fi sholati, seperti mengimami di dalam sholat. Maka imam di dalam sholat itu tidak perlu mendapatkan gaji. Imam dalam sholat, azan itu haknya setiap orang, sementara imam juga demikian. Oleh karena itu ketika seseorang itu azan tidak boleh menerima gaji, tidak boleh menerima honor. Itu pendapat pertama. Wasani, dan yang kedua, yajuz, boleh orang yang azan, orang yang jadi imam itu boleh menerima honor. Li'annahu amalun ma'lumun, karena azan, imam itu adalah pekerjaan yang nampak, pekerjaan yang bisa dilihat oleh orang. Yajuzu ahdur rizki alaihi, boleh mengambil upah, boleh mengambil honor, boleh mengambil gaji dari pekerjaan dia sebagai muazin itu. Fajaza ahdal ujrati alaihi, maka dia boleh mengambil upah dari pekerjaannya itu. Kasairil a'mali, seperti halnya perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Kalau ada orang yang mau mengumandangkan azan dengan sukarela, maka orang yang seperti itu tidak perlu mendapat gaji dari Baitul Mal, karena Baitul Mal itu untuk kemaslahatan. Sementara kalau dia mau dengan sendirinya, itu bukan kemaslahatan, itu maunya dia. Kenapa? Karena dia merasa itu adalah haknya, karena dia mau mendapatkan ibadah. Kenapa? Karena azan itu adalah ibadah. Tetapi kalau di satu masjid seandainya tidak ada yang mau azan, maka Baitul Mal boleh menggaji orang yang ditunjuk untuk setiap sholat 5 waktu itu mengumandangkan azan. Lalu pertanyaannya, apa boleh seorang muazin itu mendapat gaji dari masjid? Pendapat ini ada dua macam. Menurut Al-Isfiroyaini, beliau menyampaikan tidak boleh, karena itu adalah haknya dalam ibadah. Kemudian pendapat yang kedua dikatakan boleh. Kenapa kok boleh? Karena itu adalah merupakan suatu pekerjaan, di mana suatu pekerjaan dan pekerjaan itu bisa dilihat, maklum dilihat oleh manusia, itu boleh untuk mendapatkan upah atau mendapatkan honor dari satu tempat di mana ia ditunjuk oleh orang untuk mengumandangkan azan. Oleh karena itu ada dua pendapat. Satu mengatakan tidak boleh mendapatkan upah, tidak boleh mendapatkan honor. Pendapat yang kedua, boleh mendapatkan honor seperti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi nggak usah khawatir, bagi seorang muazin, bagi seorang imam, bagi seorang khatib, itu ada dua pendapat. Yang pertama boleh mendapatkan upah, yang kedua tidak boleh mendapatkan upah. Jadi kedua-duanya itu adalah boleh. Baik dia berkeyakinan tidak boleh mendapatkan upah, maka jangan diterima upah itu. Tapi kalau dia yakin bahwasanya boleh mendapatkan upah, maka terima upah itu. Karena di dalam kitab Al-Muhadzab ini, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi menyampaikan bahwasanya seorang yang muadzin, seorang imam, seorang khatib, seorang penceramah, itu di situ ada dua pendapat. Boleh menerima upah pun juga boleh tidak menerima upah. Ketika dia dengan sukarela, boleh tidak menerima upah. Tetapi ketika ditunjuk atau diperintah atau di-SK-kan, maka orang itu boleh menerima upah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.